I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi pengertian pembangunan wilayah. Yang pertama, teori pembangunan agama. Teori ini dinamakan dengan Central Place Theory, dibuat oleh ahli geografi berkebangsaan Jerman, yaitu Walter Staller. Teori ini mengusung banyak konsep keterkaitan kota sebagai pusat pertumbuhan dengan pemukiman kecil yang ada di sekelilingnya. Walter Staller berpendapat bahwa tempat sentral adalah wilayah yang menyediakan barang dan jasa untuk penduduk sekitar dan juga kota. Jadi, dapat dikatakan bahwa pusat kota adalah pusat distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Yang kedua, teori sektoral. Teori sektoral setelah munculnya teori pertumbuhan wilayah ini, akhirnya semakin berkembang dengan kehadiran teori lainnya bernama teori sektoral. Teori sektoral adalah teori pembangunan yang dibuat oleh August Lowes dengan judul bukunya The Spatial Organization of the Economy. Menurut buku tersebut, ada beberapa hal yang mempengaruhi bentuk dari tempat sentral. Contohnya, wilayah dapat dikatakan sebagai tempat sentral jika dapat menyalurkan barang dalam jarak yang singkat, tetapi dengan keuntungan yang sama. Berikutnya, teori kutub pertumbuhan. Selanjutnya, pembangunan wilayah lainnya adalah kutub pertumbuhan. Teori ini disebut juga dengan crowd pole. Kutub pertumbuhan adalah teori yang disebut oleh Francis Perrault yang menyebutkan pertumbuhan tidak dilakukan sembarangan tetapi terjadi di wilayah tertentu. Kutub pertumbuhan ini menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah terjadi karena adanya perkembangan di industri sebagai inti. Selanjutnya, dari pusat industri ini jadi berkembang sehingga memberikan efek pada wilayah di sekitarnya, baik langsung atau tidak langsung. Dan yang terakhir, teori ekonomi. Teori ini disebut juga dengan trickle down yang dibuat oleh Hirschman di tahun 1959. Menurut teori ini, setelah terjadi kutub pertumbuhan, akan terjadi pemfokusan pembangunan di beberapa industri saja. Tujuannya agar dapat mempengaruhi sektor lainnya. Namun, pada kenyataan hal ini memberikan dampak lain. Contohnya adalah kota Karawang. Di kota ini ada banyak berbagai perusahaan yang berkembang. Berdasarkan teori menetes ke bawah, terusnya perkembangan perusahaan ini dapat mengembangkan sektor lain. Sayangnya, lahan pertanian telah semakin sempit akibat dari pembangunan industri tersebut.